Shalom bagi kita semua, sahabat-sahabat pendoa. Kita semua merasakan penyertaan Tuhan selama kita beribadah di rumah masing-masing, amin. Ada sukacita hari ini bagi kita, amin. Baik, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita. Mari, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu mendengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Walaupun kami berjauhan Bapa, tapi kami satu di dalam roh-Mu Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati urapi setiap hamba-hamba-Mu Bapa, agar bisa Tuhan dia menjalankan segala tugas-tugas yang Engkau embankan bagi dia. Berkati semua peralatan-peralatan yang dipakai Bapa, untuk menunjang kesuksesan ibadah pengerja kami. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas-tugas yang Kau telah berikan baginya Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menabur firman pada saat ibadah pengerja ini Tuhan. Engkau yang mengurapi memberkati dia. Engkau yang mengambil alih pikiran hati pikirannya Tuhan, sehingga Tuhan kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan itu berasal dari hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pengerja kami ini awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan. Di dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Ya, kita menaikkan pujian dengan hati yang bersih. Mari kita naikkan. Ada yang percaya bahwa pujian kita adalah Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Ketika Kau menyala dari hari ke hari.
Kita percaya bahwa jamahan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Jamahan Tuhan nyata menjamah setiap orang-orang yang dikasihinya. Pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam ruang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia Jamahan-Mu selalu nyata di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Urapi dan pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa, supaya kami dapat memberitakan keselamatan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Haleluya, haleluya.
Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjamah hati kami menjadi baru di dalam Kristus. Kami tidak yang dulu lagi ya Bapa, tetapi kami percaya kami sudah dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang terus menguasai hati, jiwa, dan pikiran serta roh kami, semua menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pengagungan kami, inilah persembahan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang di surga, Allah kami yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat cinta dan kasih Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah doa pengerja Bapa dalam sorga. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa sapaan kami Tuhan, dan untuk menopang saudara-saudara kami. Sebelumnya Tuhan, suci kuduskan kami, ampuni salah dosa kami Tuhan, supaya layak kami di hadapan-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Bapa, yang saat ini Tuhan menolong rakyat Indonesia yang terpapar virus corona. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, camat, dan kepala desa. Beri mereka semua kekuatan Tuhan untuk dimampukan menolong rakyat Indonesia Bapa. Banyak Bapa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintahan kami Bapa, mulai dari memfasilitasi rumah sakit, sembako, dan membagikan uang kepada rakyat kecil. Berkati semua Tuhan, begitu juga kepala desa Bapa. Jangan biarkan Tuhan mereka mengambil keuntungan dan kepentingan sendiri, tapi biarlah semua ini boleh sampai kepada rakyat yang terkecil. Begitu juga dengan vaksin yang saat ini sedang diuji klinis Bapak di laboratorium. Ini pun Tuhan, besar sekali pengharapan kami Bapak, supaya vaksin ini boleh ada Tuhan, sehingga dapat dipasarkan dan dibagikan kepada rakyat Indonesia Bapak, sehingga semua pasien-pasien COVID-19 ini dipulihkan dan disembuhkan oleh karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga korban COVID-19 ini Bapak, berkati semua Tuhan, berikan kekuatan Bapak, sukacita Tuhan di dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi di negara bangsa kami ini. Tuhan, lindungi kami semua Tuhan, proteksi kami Bapak. Biarlah kuasa-Mu yang luar biasa itu bekerja di dalam setiap hati kami, rakyat Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, supaya kami terus dimampukan untuk menjaga kesehatan kami dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan setiap saat, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Ini pun Tuhan, Engkau yang menambahkan hikmat kepintaran kepada kami semua rakyat Indonesia, sehingga kami mampu melaksanakannya Bapa, sehingga virus ini Tuhan boleh mati dan hancur oleh karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengarkan semua permohonan kami. Tepat pada waktunya nanti Engkau jawab semua doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami datang di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali lewat renungan kita yang kita imani mampu meneguhkan, menguatkan, memampukan kita dalam menyikapi situasi yang sedang berkembang pada saat ini. Sebelum kita memulai renungan ini, kami meminta kita untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sampai hari ini kami tetap ada dalam genggaman kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati kami Tuhan apabila sebentar kami mau berinteraksi bersama dengan firman-Mu.
Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menguatkan kami, memberikan pengertian yang sangat mendalam bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang mulai menunjukkan sikap yang apatis terhadap hal ibadah. Ada banyak orang yang sudah jenuh, dan kejenuhan mereka itu akhirnya juga masuk di area di mana seharusnya itu tidak dilakukan, yakni tidak beribadah. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kadang-kadang tekanan, ancaman, pergumulan membuat manusia akhirnya melepaskan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan Tuhan itu sudah mati, Tuhan itu sudah tidak bisa menjawab kami. Sehingga hari ini saya sengaja mencoba untuk mengangkat sebuah tema, manfaat ibadah di pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks dalam Alkitab di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ke-8 tadi, jelas sekali memang Paulus memperingatkan Timotius supaya apa? Supaya melatih diri dalam hal beribadah. Paulus jelas melihat bahwa ada satu hal yang sebenarnya itu tidak terbatas. Dan tidak terbatas itu adalah apa? Manfaat daripada ibadah. Coba kita baca pada ayat yang ke-8 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rupanya Paulus melihat bahwa ibadah itu tidak hanya berguna ketika kita hidup untuk saat ini, tapi ibadah itu juga berguna untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita beribadah? Apa manfaat ibadah di pandemi COVID-19? Yang pertama, kita beribadah sebab apa? Ibadah menempatkan fokus kita di tempat yang tepat. Nah, ini dia saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manfaat ibadah yang pertama itu adalah ibadah menempatkan fokus kita di tempat yang tepat. Kadang ketika pencobaan, ketika pandemi seperti ini, kita mungkin berdampak dari sudut ekonomi, ya. Ada begitu banyak orang yang akhirnya secara ekonomi mereka mulai merasakan, ya, ada penurunan yang begitu signifikan. Bahkan juga secara kebebasan untuk bergerak, bahkan juga tingkat stres. Sebab apa? Bagi orang yang punya anak di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, mereka juga kewalahan. Sebab apa? Sebab harus mendampingi anak-anak sepanjang waktu untuk belajar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan ataupun pandemi yang sedang ada terjadi pada saat ini membuat manusia itu melihat bahwa COVID-19 itu menjadi satu hal yang begitu luar biasa besar. Dan Tuhan itu akhirnya mereka melihat itu kecil. Nah, ini masalahnya. Pencobaan dalam hidup banyak membuat manusia melihat bahwa pencobaan itu, masalah dia itu jauh lebih besar, dan Tuhan itu menjadi kecil.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin satu anak manusia memikirkan masalahnya, fokus pada masalahnya, maka akan membuat dia melihat bahwa betul-betul pencobaan yang dia punya itu melemahkan dia, sebab dia melihat pencobaan itu menjadi satu hal yang luar biasa mengerikan, yang luar biasa mencengkram, dan mereka tidak bisa punya kekuatan apa-apa. Tapi sebaliknya yang terjadi, ketika kita beribadah dan ada proses encountering with God, kita bertemu dengan Tuhan, dan kita mulai mengungkapkan kepada Tuhan seluruh pergumulan kita, maka pada saat yang bersamaan kita semakin melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada pencobaan-pencobaan yang kita alami. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah sekarang menjadi lebih kecil dan Tuhan itu jauh lebih besar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27, Yeremia mengatakan, ya, akulah Tuhan Allah, Tuhan atas seluruh umat manusia. Apakah ada sesuatu yang sangat sulit bagiku? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah manfaat ibadah yang pertama. Ibadah menempatkan fokus kita pada tempat yang tepat, tidak pada tempat yang salah. Yang kedua, manfaat dari ibadah itu adalah ibadah menumbuhkan iman kita. Kalau kita lihat cerita Daud, sekali waktu Goliat itu keluar dengan peralatan perang yang begitu lengkap, dan kemudian dia berteriak-teriak untuk menghina orang Israel, dan kemudian seluruh tentara Israel ketakutan ketika mereka melihat tampilan daripada Goliat yang begitu gagah perkasa. Tapi apa yang terjadi, ya? Ketika Daud menghadapi Goliat, dia diingatkan akan kekuatan Tuhan dan bagaimana Tuhan membantunya sebelumnya pada saat yang dibutuhkan. Kan gak masuk akal, saudara-saudara. Dengan hanya beberapa umban batu, sementara Goliat dengan peralatan perang yang lengkap, Daud tidak bisa memakai baju besi. Karena itu membuat dia semakin lama untuk bergerak, dan kemudian dia lepaskan semua. Dan kemudian dia sekarang berhadapan dengan Goliat, manusia raksasa itu. Dengan apa? Hanya dengan kekuatan iman. Iman membuat Daud berlari menuju raksasa. Nah, iman membuat Daud berlari menuju raksasa itu. Daud tidak menjauh dari persoalan itu. Dia mengejar Goliat dan kemudian memutar umban batunya, dan kemudian dia melemparkannya dan tepat kena pada dahi daripada Goliat. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan itu menumbuhkan iman kita. Dengan imanlah kita berperang melawan pencobaan-pencobaan hidup. Kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, beberapa kali dikatakan bahwa iman itu datang dari mendengarkan firman Tuhan. Alangkah luar biasanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang membaca kitab suci, ketika orang mendengarkan firman Tuhan, maka itu menumbuhkan iman mereka. Daud kenapa dia berani berhadapan dengan Goliat, sementara begitu banyak tentara orang Israel yang begitu gagah perkasa, yang diseleksi untuk masuk menjadi seorang tentara, menjadi seorang perwira, tapi pada akhirnya takut menghadapi realita manusia raksasa seperti Goliat. Sebab Daud memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini manfaat ibadah yang kedua, ibadah
menumbuhkan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manfaat ibadah yang ketiga itu adalah ibadah memuaskan jiwa kita. Daud sering mengunjungi bait Allah, dan kemudian di bait Allah dia mulai mengungkapkan seluruh kerinduannya. Daud menghabiskan waktu yang begitu panjang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat bagaimana hebatnya Daud ya. Dengan terus terang mengatakan bagaimana dia memuji dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dengan mulutnya. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita mengalami kekeringan dalam hidup? Jawabnya adalah karena apa? Karena kita sudah saatnya untuk mendapatkan penyegaran bagi jiwa kita, pemuasan bagi jiwa kita. Dan itu hanya ada ketika apa? Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat perilaku dari kehidupan keseharian Yesus, kita juga akan menemukan ada masanya Yesus undur dari orang banyak. Dan dia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi. Dan Yesus berdoa di sana. Dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-35 kita melihat bahwa ketika Yesus melakukan begitu banyak pelayanan di Kapernaum, dan kemudian dia berhari-hari letih, sehingga satu kali Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Ibadah memuaskan jiwa kita. Manfaat ibadah yang ketiga. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah juga memiliki manfaat, bahwa ibadah membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah manfaat yang keempat, ibadah membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Yesus menghadapi sebuah pergumulan ketika saatnya dia harus diserahkan. Dia pergi ke tempat di mana tempat itu adalah tempat yang sangat sunyi. Dan tempat itu adalah Getsemani. Dia mencurahkan hatinya yang hancur. Dan kemudian dia mulai mengeluarkan seluruh ketakutannya kepada Tuhan yang mampu mendengarkan dia. Dan kemudian dia tidak bisa melihat Tuhan di sana. Tapi dia terus berdoa, dia terus mencurahkan isi hatinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai tiba masanya seluruh keluh kesahnya dia percayai Tuhan dengar, walaupun dia tidak melihat Bapaknya. Tapi luar biasa, sebab apa? 3 kali dia berdoa di tempat itu, dan kali yang ketiga dia mulai menenangkan murid-muridnya yang dari tadi kerjaannya sudah diajak untuk berdoa tapi tidur lagi. Dan Yesus berbicara kepada kali yang ketiga, ayolah, sebab saatnya Anak Manusia diserahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa langsung melihat Tuhan. Tapi yang pasti saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu juga mengasihinya, kamu percaya kepadanya,
sekalipun kamu belum melihatnya. Dengan kita beribadah, maka kita sedang memupuk hubungan kita yang semakin intim dengan Tuhan yang tak bisa kita lihat, tapi Tuhan yang mampu kita rasakan. Tuhan yang kita imani mampu menolong kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini adalah manfaat ibadah yang keempat dari 5 manfaat ibadah di masa pandemi COVID-19. Nah, kita sampai kepada akhir, yakni apa? Manfaat ibadah yang kelima. Ya, manfaat ibadah yang kelima itu adalah ibadah membuat kita melepas kendali dan mengizinkan Tuhan untuk ambil kendali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pernah mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab pemikiranku bukan pemikiranmu dan jalanku bukanlah jalanmu, firman Tuhan. Karena kepikiranku itu bukan pikiranmu dan jalanmu itu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita mencoba untuk melihat kemampuan kita dan terlalu percaya dengan kemampuan kita. Dan kita kendalikan hidup kita dan kemudian kita menjadi lelah. Padahal Tuhan bilang, saatnya engkau menyerahkan kendali kepadaku. Aku akan jadi juru mudimu. Bari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi COVID-19, mari kita tingkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa untuk menghampiri Tuhan. Dan jangan lupa bahwa beribadah itu manfaatnya sangat luar biasa besar. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetap semangat dan tetap beribadah, tetap hadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara sekalian, dan tetap hadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing lewat ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu, supaya lewat firman-Mu kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Terpuji dan termulia Engkau, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terkasih, marilah kita menerima urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakaikan 1 minggu ke depan di dalam kita menjadi penopang bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, yang penuh dengan empati, yang penuh dengan belas kasihan, supaya semuanya, setiap orang yang datang kepada kami siap untuk melayani mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan, dan kami bisa membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami, supaya kami tetap fokus memandang kemuliaan Tuhan, dan kami bisa melihat bagaimana begitu banyak tuaian yang siap dituai untuk dibawa kepada Tuhan, mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa Tuhanlah juru selamat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami bisa membedakan roh dari dunia ini dan roh yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita.
Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan shalom, perkataan berkat, segala perkataan kutuk kami putuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tengkuk kita. Tuhan, urapi tengkuk kami, supaya setiap memori-memori yang ada di dalam pikiran kami adalah memori indahnya persekutuan kami dengan Tuhan. Segala memori-memori buruk yang ingin mengintimidasi kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami sama seperti hati Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa mencari jiwa-jiwa, yang senantiasa rindu untuk membawa keselamatan kepada setiap orang. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya kami senantiasa siap melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan, setiap orang yang membutuhkan topangan doa. Tuhan yang memakai kami, Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami, supaya segala kutuk-kutuk leluhur kami, kutuk-kutuk dari nenek moyang kami, tidak ada satupun yang mengena kepada kami, kepada keturunan kami, kepada pelayanan kami. Kutuk diubahkan menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kaki kami, supaya kami senantiasa melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami siap untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kemana Tuhan utus kami. Inilah kami Tuhan, siap kami untuk diutus untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami, di mana setiap kami melayani, begitu banyak intimidasi ataupun serangan-serangan iblis ataupun roh-roh jahat. Saat ini juga di dalam setiap kami melayani, semuanya kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik, tapi kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah menerima urapan dari Tuhan, dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Kami siap untuk menjadi penopang bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi pelayanan Sola Gracia, bahkan bagi setiap orang yang membutuhkan topangan, dan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu, mari kita memperlengkapi diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari sejahat. Dan terimalah kau topeng keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita angkat tangan kita ke atas, ikuti saya. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku, ketujuh roh Allah ada padaku. Aku percaya Yesus sudah mengurapi aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan aku mau menyuruhkan nama Yesus sebanyak 7 kali. Mari kita serukan, Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Dan aku mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan berhaleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, yang tetap kami puji, kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, di mana kami anak-anak-Mu
pengerja Yayasan Sola Gracia telah mengikuti ibadah melalui online. Kami percaya Tuhan setiap kami dimanapun berada di tempat-tempat kami masing-masing mengikuti. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah, melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat semua anak-Mu pengerja yang telah ambil bagian di dalam ibadah doa pengerja ini Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Bapa, beri hikmat kepintaran, karunia-karunia lebih lagi untuk tetap dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam melayani Engkau. Terkhusus kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menabuh firman-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi lebih lagi anak-anak-Mu Tuhan, pendeta kami Tuhan. Engkau pakainya lebih lagi, lebih luar biasa lagi, sehingga firman yang dia sampaikan, yang dia taburkan melalui online ini juga Bapa, setiap orang yang mendengar akan bertumbuh dalam iman dan bahkan semakin kuat dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami juga yakin semua anak-Mu pengerja, bahkan semua orang-orang yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami percaya mereka juga akan diberkati. Kami tetap rindu Tuhan perlindungan-Mu untuk memproteksi kami setiap anak-anak Tuhan, agar kami aman dan nyaman di dalam menghadapi masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah doa pengerja ini kami percaya Engkau telah memberkatinya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.